Salah satu orang tua korban editan foto asusila di Cirebon, Jawa Barat jatuh pingsan. Ia tak terima anaknya menjadi korban, sementara beberapa orang tua korban lainnya menangis di hadapan orang tua pelaku. 3 pelaku yang juga merupakan siswa SMA menggunakan teknologi AI membuat foto dan video porno menggunakan wajah para korban. Foto dan video itu kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Puluhan orang tua korban yang merupakan siswi sebuah SMA di Cirebon ini menolak damai dengan pelaku dan memilih melaporkan kasus ini ke polisi. Atau gimana? Iya, jadi untuk dengan kita lakukan pelaporan ini nanti untuk efek jerah juga buat yang lain bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan walaupun itu masih di bawah umur. Untuk kondisi mau dilaporkan Kang Vega? Nanti nunggu pihak orang tua karena lagi sakit barusan. Kondisi psikologis korban sendiri, para korban Pasti trauma ya, gitu kan. Usai mendapat laporan, polisi pun langsung menggelar penyelidikan. Sejumlah pihak termasuk korban telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi dari hari Sabtu juga, Minggu sampai hari ini juga kita udah ada kedatangan korban, udah ada yang bikin laporan juga. Hari ini juga kita udah lakukan pemeriksaan terhadap korban-korban ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Sementara itu, para korban kini mengalami trauma karena foto hasil manipulasi AI ini tersebar di sejumlah media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainus melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh menyusul disahkannya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh oleh DPR. Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Hadir dalam paripurna Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sementara Menteri Hukum mewakili Presiden menyatakan menyetujui pengesahan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang sebagai landasan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah, saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit, karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait ekosistem hajinya. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Zumi Dasko Ahmad buka suara soal polemik tunjangan rumah anggota DPR 50 juta rupiah per bulan. Ya, Dasko menyebut tunjangan hanya diberikan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dan dipakai untuk biaya kontrak rumah selama 5 tahun. Sehingga jika ditotal dalam 1 periode atau 5 tahun, anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 600 juta rupiah. Menurutnya, besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan secara sembarangan, melainkan sudah melalui kajian mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Ya, sebelumnya Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan pihak kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo buka suara terkait Immanuel Ebenezer menjadi tersangka KPK pertama dari kabinetnya. Sementara itu KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang berjalan daripada berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.